Oke, selamat malam guys. Kembali lagi di channel kesayangan kalian. Seperti biasa gue bakalan bikin market update tentunya buat ngebantuin kalian ya. Apalagi sekarang market lagi merah, terus kalian di PHP-in influencer ya. Oke, kali ini gue bakal bawain tema terkait apakah ini udah bottom ya? Is it bottom ya? Meskipun di belakang kita bisa lihat ya ada beruang ya. Oke, nggak usah lama-lama, ini langsung aja kita cek. Jangan lupa kalian tonton video ini sampai habis karena di sini gue bakalan share ke kalian possible swing setup dan juga gimana cara gue bakal memanfaatkan kondisi sekarang. Tentunya gue bakal ngeliatin kalian terkait portofolio alokasi dari porto spekulasi gue sendiri. Kita bakal mulai dari DXY atau US Dollar Index. Kalau kita lihat pattern dari DXY ini kan konsisten ngebentuk yang namanya itu bullish market structure ya. Kalian bisa lihat di sini ada higher high, higher low, kemudian ada lagi higher higher low, kemudian kalian bisa lihat higher high, higher low, dan ini juga kalian bisa lihat higher high ya di sini. Dan kalau gue lihat ini ada potensi rejection sehingga dia nanti bakal ngebentuk antara dia ngebentuk higher low atau ini ada potensi untuk ngebuat yang namanya double top. Kalau terjadi double top di sini maka risk asset termasuk crypto ini bakalan punya napas ya. Paling nggak kita bisa ngelihat retracement dan targetnya ada di sekitaran sini. Ini untuk DXY, menurut gue pribadi terdapat potensi untuk drop ya secara short term. Oke, kita bakal bahas soal gold. Gue udah sampein ya bahwa gold itu ada potensi rebound ya di area sekarang sini, dan benar aja ya gold itu udah rebound ya. Kalau kalian cek di internal apalagi di public discord yang ada di bio ya linknya ya, nah ini gue udah sampein bahwa gold itu udah rebound ya sekitar 2%. Jadi congrats ya buat kalian udah memanfaatkan outlooknya. Nah, nextnya gimana? Nah, ini gold ini ada potensi ya. Kalau gue lihat kan dia lagi ngebentuk range di area sekitaran sini nih. Dia lagi ngebentuk range di area resistance dan support di sini ya kan. Kalau ngelihat posisi DXY yang terdapat potensi rejection, ini ada potensi sebenarnya gold ini juga bakal ngebreak nih di area resistance sebelah sini. Dan kalau kita lihat juga ini ada kondisi ya, bullish divergence di sekitaran sini. Stokastik juga udah mulai crossing up gitu ya. Ada potensi bahwa DXY ini bakal break ya di area resistance sebelah sini. Dan menurut gue tadi ya beberapa target itu kalian bisa set di area sekitar sini nih. Ini dan sini atau resistance sebelumnya. Ini untuk gold ya. Nah, nextnya gimana dengan US equity ya? Nah, kita mulai dari SPX ya. Ini kalau lo lihat di daily ya, SPX itu udah drop ya, persis banget dari outlook terakhir yang gue buat sebenarnya ya. Dan di internal juga udah gue sampaikan bahwa SPX itu ada potensi double top di sekitaran sini dengan target ke sini nih. Dan kondisi sekarang SPX sudah menyentuh support dan akhirnya rebound. Nah, ini ada potensi SPX mengalami deviation di sekitaran sini. Ada potensi bahwa SPX itu bakal pullback nih ke area sekitaran sini. Dan kalau kita lihat juga dari sisi stokastik juga ini udah mulai crossing up ke atas. Ya, at least kalau gue lihat ya ini juga kan SPX sudah break nih dari SMA 50 ya. Nah, ini juga bisa jadi area resistance yang patut diwaspadai juga. Nasdaq gimana? Nah, Nasdaq juga sama. Nasdaq itu sebelumnya itu sebenarnya masih respecting di area 50 EMA atau SMA. Dan kalau kita lihat juga kan trennya sendiri Nasdaq ini masih ke bawah ya, masih downtrend atau bearish. Nasdaq juga ini udah sempet ya retest di area support, dan kalau gue lihat ini kan bounce-nya cukup signifikan ya di sekitaran sini. Ada potensi ya Nasdaq juga akan mengalami setidaknya pullback ya sampai ke area resistance sini atau bahkan sampai ke sini nih. Secara stokastik juga kita bisa ngelihat ini udah masuk ke area ya oversold ya, dan ini kemungkinan bakal crossing up ke atas juga yang akan mendukung bullish momentum ya. Gimana kalau dengan Bitcoin ya? Hal yang cukup menarik ya, monthly key level udah tertembus di area sekitaran sini. Dan sekarang Bitcoin ada di area monthly key level di area sekitaran sini nih ya. Menurut gue ini fraktalnya cukup menarik dari Bitcoin juga. Kalau semisal ini udah masuk ke fase bear market, kalau kalian lihat ya ini di 2021 ya, Bitcoin itu break di area diagonal trendline. Ini juga udah break di area diagonal trendline. Kalau kalian lihat, kalaupun nanti Bitcoin ya masuk ke fase bear market, paling tidak kita bisa ngelihat di sini ada potensi retracement nih. Dan retracement ini juga ya retrace-nya persis banget di area Fibonacci sebelumnya 0,5 dan 0,618. Nah, kalau gue lihat ini fraktalnya ini mirip banget. Ada potensi ya di area sekarang ini ya. Bitcoin itu ya bisa aja nih nanti ya dia bakal masuk ke area sekitar sini ya kan, atau meskipun nggak masuk ya kan, kita juga bisa lihat nih ini udah masuk ke area bullish order block ya kan. Ada potensi nih range yang gue tandin sebelah sini ini jadi potensi Bitcoin untuk berhenti turun di area monthly. Nah, bisa jadi sebenarnya untuk bulan Desember juga ini masih tetap bakal merah, tapi kita bisa ngelihat nih nanti ya. Harusnya kita bisa berekspektasi bahwa di sini at least bakal ada rebound ya dari Bitcoin ya, dan mungkin bisa aja ya dia retest sampai ke area sini nih ya kan, area pivot sebelumnya.
Di weekly gimana? Nah, weekly juga sekarang Bitcoin tuh udah masuk, kalau menurut gue pribadi ini range ya akumulasi ya, atau range ya kan Bitcoin untuk berpotensi bounce ya. Kalau skenario ini jalan, menurut gue bakal ngebuat Bitcoin ya rebound ya, bahkan ke resistance sebelah sini dan sebelah sini. Dan bisa jadi juga bisa retest nih ke area sini nih, SMA 50 gitu ya. Nah, kenapa kita lihat ini area yang cukup menarik ya? Karena ini kita lihat di sini nih. Ini kan jadi area akumulasi nih di price action sebelumnya ya. Ada potensi sebenarnya Bitcoin melakukan hal yang serupa gitu ya. Bitcoin tertahan dulu ya kan di area sekian sini, terus nanti break ya kan untuk tentunya ngebersihin ya area fair value gap sebelah sini, dan bisa jadi juga sebelah sini ya kan. Sampai akhirnya ini kalau misalnya Bitcoin bisa sampai mengunjungi area sekitaran sini juga nih. Menurut gue weekly juga ada potensi Bitcoin untuk mulai bottom ya, atau mulai bounce di area sekitaran sini. Nah, ini kalau kita lihat juga dari sisi crypto Fear and Greed Index ya dari CMC ya. Ini udah mulai masuk ke area extreme fear dan udah pada level 10 ya. Ini level terendah kalau kalian lihat ya kan di bulan ya April sebelumnya, Maret April sebelumnya ya. Ini juga menurut gue ya ada potensi ya kalau kalian lihat ini. Ketika CMC ya Crypto Fear Index ini mulai masuk ke area extreme fear. Nah, ini potensi menurut gue akumulasi gitu. Nggak cuma Bitcoin tapi juga alt ya. Tapi ingat ya, nggak ada jaminan bahwa Bitcoin masih berada fase bull market, dan gak ada jaminan juga Bitcoin masuk ke fase bear market. Jadi yang mau gue tekanin adalah kalian bisa fokus saja apa yang ada di depan mata sekarang gitu kan. Ketika nanti Bitcoin rebound ya kalian harus tetap pikir-pikir juga, kalian harus consider buat apa ya, buat ya at least take profit. Oke, berdasarkan data ini kalau menurut gue pribadi ya, ini ada potensi Bitcoin udah mulai bottom, atau market kripto secara keseluruhan udah mulai bottom. Nah, ini juga data yang menarik dari ya Glassnode ya, capitulation metric dan harga sekarang. Kalau kalian lihat ya, ketika terjadi kapitulasi ya yang cukup masif atau spiking ya, di area sekitar sini Bitcoin bottom, di area sekitar sini juga Bitcoin bottom, di area sekitar sini Bitcoin bottom, area sekitar sini Bitcoin bottom, ini juga bottom ya kan. Area sekitaran sini juga ya sewaktu Trump tarik ini juga bottom gitu kan. Area sekitaran sini juga spiking, ini bottom, dan ini ya kan kalau kalian lihat kapitulasinya ini udah all time high ya kalau kalian lihat dari 1 tahun terakhir gitu. Nah, ada potensi ya kan, ini bakal jadi bottom juga untuk Bitcoin ya kan. Ya paling nggak lokal bottom gitu kan, meskipun bukan beneran bottom. Makanya di area sekarang ini udah nggak ideal kalau kalian mau short. Nah, menurut gue pribadi di range sekarang ini udah lumayan menarik untuk mulai akumulasi, dan tentunya dengan risk management dan area invalidasi yang cukup clear. Apa yang harus kita lakukan gitu kan? Sebelum kita bahas ke materi selanjutnya gitu kan, atau topik selanjutnya, ini yang udah kita lakuin nih di internal. Selama market merah, kalau kalian lihat, nah ini kita kenyang banget ya, ini kenyang banget dari atas ya, dari pucuk semuanya kita nge-short ini, nggak terkecuali gitu kan. Koin maupun Ethereum dan altcoin lain ini udah kenyang banget ya kan, ini beda banget ya kan. Silakan kalian cari gitu kan, satu Indonesia bahkan dunia gitu kan, yang memberikan outlook ini tiap hari loh. Gue kasih ini tiap hari, dan tiap hari juga ini profit. Kalau kalian ragu ya silakan kalian cek sendiri ya di internal kita kayak gimana. Gue tekanin sekali lagi ya, kalian bisa bandingin dengan yang ada di global maupun di Indo sekalipun, yang tetap konsisten dan bahkan paling sering kasih outlook gitu kan, trade dan opportunity di kala market merah. Ini belum bear market loh ya kan, ini baru market merah. Kebanyakan di luar sana itu udah pada diem gitu kan, 1000 alasan cuman bisa ngasih bullish outlook gitu kan, embel-embel at season tralala trilili gitu kan. Di sini beda gitu ya. Kalau kalian lihat di sini kita memanfaatkan ya apa yang ada di depan mata, gak banyak fafipu ya kan, gak banyak kasih informasi outlook, tapi ya nggak bisa ngasih cuan gitu kan. Yang penting itu adalah aksi sebenarnya, bukan dongeng, bukan harapan ya kan, bukan motivasi. Oke ya, kalian kalau tertarik silakan ya kalian scan barcode di sini dan kalian join gitu kan di Discord di internal kita. Langsung aja kita ke topik selanjutnya. Nah, pembahasan cukup menarik juga terkait altcoin ya. Kalau kita lihat sekarang ya, ini kondisi Bitcoin dominance, gue pribadi ngelihat ini ada potensi dia deviasi kan, mengalami ini ya mirip ya double top pattern sebenarnya kalau kita lihat di sini ya. Dan ini juga kalau kita lihat ya dari trend bullish sebelumnya kan ini udah patah juga, dan dari dynamic EMA juga ini udah patah, dan ada potensi ya bahwa dynamic EMA ini bakal jadi ya area resistance juga nih. Dari outlook ini kalau gue ngelihat ini kan udah jebol juga di area 1,618, ada chance bahwa Bitcoin dominance bakal visit ke 2,618 dan 3,618 di area sekitar sini. Nah, kalau Bitcoin dominance drop, ada potensi alt tuh bakalan ada nafas, atau kemungkinan bakalan ya run up dengan cukup signifikan ya, atau at least recover gitu dari range sekarang.
Others juga udah mulai masuk ya ke range supportnya, baik diagonal dan juga sebenarnya horizontal support di area sekitaran sini ya kan. Gue pribadi ngeliat ini alt ada potensi dia mulai bottom di area sekitaran sini gitu kan. Ya at least ini local bottom ya kan. Paling nggak kita bisa ngelihat bahwa dari sisi others ya atau altcoin ini sendiri ya, kita bisa ngelihat dia akan recover terlebih dahulu ya, atau fullback ke area retracement gitu ya di area sekitaran sini dan sini gitu ya. Gak usah berharap banyak gitu kan untuk terjadinya alt season. Yang penting kalian apa ya, kalian bisa mendapatkan profit atau cuan ya di kala kondisi sekarang. Gue juga melihat ada potensi swing ya yang cukup menarik. Sol berada di area support sebelumnya ya, di sekitaran sini ini kan sempat melakukan deviasi ya, dan juga di area sekitaran sini juga terdapat bullish order block. Nah, ada potensi bahwa Sol akan ngebuat movement yang mirip ya. Di sini bakal terbentuk yang namanya itu double bottom pattern ya, dan kemudian dia bakal naik ke atas. Gimana sih setup yang cukup oke? Nah, ini gue udah ngebagi nih ya kan. Ini ada beberapa 3 entry point yang bisa kalian split gitu ya. Nah, kalian bisa entry point selama dia masih masuk ke area kotak kuning sebelah sini. Area invalidasi ini mana? Nah, kalian ya bisa menganggap order ini invalid ketika nanti dia jebol di area bawah sekitaran sini, tapi harus tetap menunggu dari sisi weekly close. Buat Sol sendiri menurut gue ini udah cukup menarik ya. Kita next ke outlook selanjutnya. Ethereum juga ya, selamat kalian yang udah nyangkut ya Ethereum dari pucuk ya, kalian beli di sekitaran 4.000 ya, 700 gitu kan, atau di 5.000-an mungkin ya, mendekati 5.000. Yang nggak mendengarkan outlook dari gue ya, itu selamat. Oke, kita move on nih ke outlooknya Ethereum. Nah, Ethereum juga hal yang cukup menarik, ini sempat menjadi area konsolidasi sebelumnya ya. Ada potensi sebenarnya Ethereum melakukan hal yang serupa nih. Area konsolidasi sebelumnya dia rebound dulu kan. Ini juga nih, ini jadi area konsolidasi dan akhirnya dia rebound juga. Nah, ini ada potensi sebenarnya ya, at least Ethereum juga bakal ya rebound untuk sementara gitu kan. Nah, ini juga sama nih, gue udah split ya beberapa mungkin ya entry yang cukup oke gitu kan. Kalian bisa akumulasi ya ketika dia masuk ke area sekitaran sini gitu kan, stop akumulasi ketika dia udah keluar kotak dari sini gitu ya, dan area invalidasinya kalian bisa set di bawah sekitaran sini. Ini kan jadi area week sebelumnya. Nah, kalian bisa geser sedikit ke bawah. Kapan kalian bisa nginvalidasi area sini ya, kalian bisa nginvalidasi ketika weekly close nya udah bener di bawah area invalidasi ini atau area stop loss di area sekitaran sini. Nah, menurut gue Ethereum ini sekarang menjadi cukup menarik gitu kan, nggak diskon amat ya di area sekitaran sini, tapi ini cukup oke dari sisi risk to reward yang udah drop cukup parah gitu ya untuk Ethereum sendiri. Ini salah satu porto ya spekulasi yang gue pribadi buat. Nah, ini alokasi dari porto spekulasi kalau menurut gue pribadi gitu ya. Dan ini juga bukan ajakan untuk jual dan beli. Nah, posisi sekarang gue udah lumayan ya. Akumulasi Bitcoin itu ada sekitaran 31% atau 30% ya. Sol juga di sini 10%, Ethereum 10%, Aster di sini sekitar 10% gitu kan. Dan USDT tentunya masih ada sekitar ya 37 sampai 40%. Nah, ini plan gue pribadi ini ya kan. Di harga sekarang menurut gue ini udah cukup menarik gitu kan. Tentunya dengan area invalidasi yang udah gue jelasin, termasuk dari Bitcoin gitu kan, Solana, Ethereum, dan lain-lain gitu. Bakalan cukup oke ya menurut gue ya untuk pot ya, dengan target invalidasi yang cukup clear kalau menurut gue pribadi gitu. Dan ini hopefully bisa running ya, dan Bitcoin bisa rebound ya, terutama juga altcoin bisa rebound, sehingga nanti ya kita bisa mendapatkan ya sedikit profit gitu ya. Nggak usah berharap banyak gitu ya apakah bull run masih jalan, atau nggak usah juga terlalu pesimis apakah bear market sudah dimulai gitu kan. Cukup kalian fokus apa yang ada di depan mata, kesempatan apa yang ada di depan mata ya itu kalian ambil gitu ya. Gak usah banyak harapan terkait alt season gitu ya, meme season lah, teralala, trilili. Nah, sekali lagi ini porto spekulasi yang udah gue bikin sendiri. Ini bukan portofolio utama gue ya, dan ini juga gue disclaimer bahwa bukan ajakan untuk jual dan beli. Oke, segitu aja ya market update dari gue. Jangan lupa kalian subscribe gitu ya, nyalakan lonceng biar nggak ketinggalan update, dan jangan lupa kalian follow sosial media gue lainnya, dan jangan lupa juga kalian join nih di komunitas aktif Discord kita secara gratis. Thank you.